beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita mau memuji Tuhan. Mari adik-adik kita undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian yang berkata, Bapa, aku datang padamu. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau sampai saat hari ini Tuhan sudah menyertai. Dan pada saat hari Tuhan kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami memserahkan segenap hidup kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan urapi kami, jamah hati kami Tuhan. Supaya kami belajar Tuhan memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan kebesaran bagi nama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mulai ibadah kami pada saat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita masih bangkit berdiri adik-adik. Kita mau naikkan pujian. Segala puji syukur.
firman-Mu kita berkati. Adik-adik semua, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami telah memuji, kami telah menyembah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan kami, anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan firman-Mu. Sekiranya Tuhan, kami mau duduk diam dan tenang, dan kami mau juga Tuhan lebih serius lagi dalam mendengarkan firman Tuhan. Pimpin Tuhan kami agar kami bisa mengerti apa yang menjadi cerita firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik semua yang ada di rumah? Apa? Kauli nggak dengar? Apa kabarnya? Ya, Kauli percaya adik-adik semua di rumah dalam keadaan yang sehat-sehat dan kuat-kuat. Nah adik-adik, Kauli ada yel-yel nih. Kalau Kauli bilang haleluya, kalian harus jawab puji Tuhan. Coba ya, kita tes ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi. Haleluya. Wih, keren. Nah, adik-adik, Kauli mau tanya nih, siapa yang tadi pagi bangunnya pagi-pagi? Angkat tangannya. Wow, keren sekali. Pada bangun pagi-pagi semua. Nah, siapa yang bangun pagi-paginya tanpa dibangunin sama mama, sama papa, atau sama kakak-kakaknya? Coba angkat tangannya, Kauli mau lihat. Wih, keren-keren ya anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Semuanya pada bisa bangun pagi tanpa dibangunin sama mama, papa, dan kakak-kakaknya. Keren. Nah adik-adik, hari ini Kauli akan bawain cerita firman Tuhan tentang seorang pemuda. Dia masih muda, dia pria, terus dia dipakai Tuhan jadi alatnya Tuhan sebagai nabi untuk memimpin bangsa Israel. Terus juga dia punya sikap yang taat dan tertib. Siapa ya dia ya namanya? Ada yang bisa bantu nggak? Bantu Kauli untuk jawab. Siapa namanya? Siapa? Betul sekali, dia adalah Samuel. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Samuel. Tema hari ini yang akan Kauli bawain adalah kuat di dalam Tuhan. Coba ikutin ya sama-sama. 1, 2, 3. Kuat di dalam
Tuhan. Nah, bacaan kita hari ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Tapi kita nggak akan baca ayat ini sekarang ya. Nanti selesai sekolah minggu adik-adik bisa baca ya di rumah masing-masing. Dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Oke, sekarang Kauli akan bawain cerita firman Tuhannya. Sekarang adik-adik duduk yang manis. Ayo ikutin Kauli. 1, 2, 3, 4 duduk. Good. Sekarang telinganya dibuka lebar-lebar untuk dengerin cerita firman Tuhan. Udah rapi semuanya duduk. Wow, udah pada pinter-pinter duduk rapi semua. Oke, Kauli akan ceritain firman Tuhan. Jadi, Samuel itu adalah anak dari Bapak Elkana dan Ibu Hana. Nah, Samuel dari kecil dia sudah terlatih untuk taat sama orang tuanya. Samuel dia tinggal di dalam bait Allah. Bait Allah itu apa sih, Kak? Bait Allah adalah rumah Tuhan atau gereja. Jadi Samuel tinggal di dalam bait Allah bersama dengan Imam Eli untuk membantu Imam Eli dalam melakukan pelayanannya. Nah, pada suatu malam Samuel lagi bobo di dalam bait Allah. Samuel lagi bobo. Tiba-tiba dia dengar ada suara yang manggil namanya. Samuel, Samuel. Lalu Samuel bangun dan Samuel bilang, "Ya Bapak," dan Samuel segera pergi samperin Imam Eli. Pada saat Samuel pergi datengin Imam Eli, Samuel berkata, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Lalu Imam Eli bilang, "Tidak, aku tidak memanggil, kembalilah tidur." Lalu Samuel dengar-dengaran, Samuel pergi lagi ke tempat tidurnya. Lalu Samuel tidur lagi. Samuel tidur, lagi enak-enak tidur. Tiba-tiba Samuel dengar lagi suara untuk kedua kalinya memanggil nama Samuel. Lalu Samuel kebangun lagi dan dia datengin Imam Eli lagi. Dia datang, terus dia bilang sama Imam Eli, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Lalu Imam Eli berkata, "Tidak anakku, kembalilah tidur." Dan pada saat itu Samuel belum mengenal Tuhan. Nah, lalu Samuel dengar-dengaran lagi. Dia pergi lagi tidur. Lalu pada saat Samuel lagi tidur, lagi nyenyak-nyenyaknya, tiba-tiba dia dengar lagi suara untuk ketiga kalinya. Manggil nama Samuel. Samuel, Samuel. Lalu Samuel bangun lagi dan dia datengin Imam Eli lagi. Dan Samuel bilang, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Dan di saat itu Imam Eli mengerti kalau ternyata yang manggil Samuel adalah Tuhan. Lalu Imam Eli berkata sama Samuel, "Tidak, bukan aku yang manggil." Lalu katakanlah kalau kamu dengar suara itu lagi, katakanlah, "Ya Tuhan, bicaralah sebab hambamu ini mendengar." Lalu Samuel dengar-dengaran sama apa yang Imam Eli katakan. Samuel pergi tidur lagi. Saat Samuel sedang tidur, lalu Tuhan berbicara, Tuhan memanggil dia lagi, "Samuel, Samuel." Lalu Samuel dengar-dengaran, Samuel ingat apa yang dikatakan oleh Imam Eli. Lalu Samuel berkata, "Ya Tuhan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Lalu Tuhan kasih tahu apa yang jadi pesannya Tuhan untuk disampaikan kepada Imam Eli. Kalau Tuhan akan melakukan sesuatu di Israel dan akan membuat orang-orang tuh menjadi bising telinganya. Karena apa? Karena Tuhan akan menghukum keluarga Eli. Karena anak-anaknya Imam Eli yang menghujat nama Tuhan, tapi nggak dimarahi sama Imam Eli. Dan saat itu Samuel tidur sampai pagi. Udah bangun nih pagi, terus dia buka pintu gereja. Pada saat dia buka pintu gereja, bertemu dengan Imam Eli. Lalu Imam Eli tanya, "Apakah yang ia katakan padamu Samuel?" Lalu Samuel gimana ya? Dia kayak ragu, dia takut-takut untuk ngomong ke Imam Eli. Akhirnya Imam Eli bilang, "Katakanlah semuanya tanpa kamu sembunyikan. Karena kalau kamu menyembunyikan satu kata, maka ia akan marah. Maka Tuhan akan marah sama Samuel." Akhirnya Samuel berbicara, menyampaikan semua pesan yang Tuhan sampaikan kepada Samuel untuk disampaikan kepada Imam Eli. Lalu udah disampaikan dan Imam Eli berbicara, biarlah apa yang dilakukannya yang dipandang baik. Nah, oleh semenjak itu, maka Tuhan memberkati Samuel dan Tuhan menjadikan Samuel alatnya sebagai nabi atas bangsa Israel. Karena apa? Karena Samuel dengar-dengaran, karena Samuel kuat di dalam Tuhan, karena Samuel taat sama apa yang Tuhan katakan. Nah, sama halnya dengan kita adik-adik.
Di dalam Alkitab, Samuel itu diceritakan kalau dia adalah seorang yang tertib. Orang yang tertib tuh kayak gimana sih, Kak? Orang yang tertib itu dia tertib dengan jadwal-jadwal yang dia buat. Dia tertib bangun tidurnya, dia tertib jam tidurnya, dia tertib jam belajarnya. Dan Samuel itu rajin di dalam bait Allah. Di dalam Alkitab dia selalu dibilang dia tidur lebih awal supaya apa? Supaya dia bisa bangun pagi-pagi untuk membersihkan pekerjaan yang ada di dalam bait Allah, seperti menyapu, mengepel, membersihkan alat-alat nih yang ada di dalam bait Allah, seperti alat-alat musik atau apapun itu. Nah, adik-adik juga bisa seperti itu. Kita harus meneladani sikap contoh Samuel gitu. Samuel itu salah satu anak yang memiliki tanggung jawab tinggi. Jadi dia tahu tanggung jawabnya sebagai anak tuh apa? Membantu Imam Eli membersihkan pekerjaan di bait Allah. Nah, adik-adik juga harus mencontoh sikap dari Samuel. Harus tahu tanggung jawab adik-adik sebagai seorang anak. Apa sih tanggung jawab adik-adik sebagai seorang anak saat di rumah? Membantu orang tua, membantu mama, membantu kakak. Contoh membantu mama tuh apa sih, Kak? Contohnya, adik-adik bisa belajar dengan tepat waktu, merapikan mainannya masing-masing, terus merapikan tempat tidur, cuci piring, atau menyapu rumah. Itu adalah salah satu contoh kita sebagai anak tahu tanggung jawab kita di rumah masing-masing. Nah, tanggung jawab kita sebagai pelajar apa sih? Tanggung jawab adik-adik nih semua di rumah sebagai pelajar apa sih? Apa yo? Ada yang bisa bantu kakak jawab nggak? Apa? Salah satunya adalah belajar dengan tepat waktu. Jadi kalau mama bilang, Mikael belajar ya sekarang. Nah, karena udah dengar cerita firman Tuhan tentang Samuel, maka adik-adik dengar-dengaran. Oh iya Ma, oke, berarti harus belajar saat itu juga. Terus kalau misalnya lagi asik main games nih, terus mamanya bilang udah cukup main gamesnya. Nah, karena adik-adik udah dengar nih kalau Samuel anaknya dengar-dengaran, taat dan tertib, maka adik-adik langsung oh iya, adik-adik langsung berhenti bermain games dan langsung belajar kayak gitu. Nah, Samuel akhirnya diberkati sama Tuhan karena dia apa? Dia dengar-dengaran dan dia disiplin. Kalau kita jadi anak-anak sekolah minggu yang disiplin, yang dengar-dengaran, yang bisa belajar tepat waktu, maka kita akan jadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berprestasi, dan kita punya masa depan yang cemerlang. Karena apa sih? Karena kita rajin belajar, kita punya nilai-nilai yang bagus di sekolah, dan kita bisa punya masa depan yang bagus. Kita diberkati sama Tuhan, bahkan kita bisa dipakai Tuhan jadi alatnya Tuhan di gereja ataupun di rumah kita masing-masing. Gitu adik-adik. Nah, kita mari sama-sama untuk belajar ya dari sikap Samuel yang dia tertib, dia tetap kuat di dalam Tuhan, dia dengar-dengaran sama suara Tuhan, dengar-dengaran sama orang tuanya, dengar-dengaran sama orang tua, dia membantu orang tua di rumah dan membantu Imam Eli dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di bait Allah. Jadi adik-adik juga harus membantu mama, papa, kakak saat di rumah dan tahu jam-jamnya. Saat adik-adik harus jam belajar, adik-adik harus belajar. Jam main, adik-adik tahu batas waktu main tuh sampai jam berapa. Seperti itu. Maka kalau kita bisa belajar dengan disiplin menggunakan waktu-waktu kita sepanjang hari, maka kita akan menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang pintar dan anak-anak yang berprestasi. Nah, itu firman Tuhan yang Kak Uli sampaikan hari ini. Biar kiranya kita bisa belajar ya dari sikap Samuel yang dengar-dengaran, tertib, disiplin, dan dia kuat di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan udah selesai Kak Uli sampaikan. Mari kita berdoa, semuanya tutup matanya dan lipat tangannya, ikutin Kak Uli berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kalau kami belajar, untuk kami disiplin dan dengar-dengaran seperti Samuel. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan pakai kami jadi alat Tuhan. Tuhan akan pakai kami jadi anak yang berprestasi di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan tadi, dan sebagai ayat hafalannya
yaitu di dalam Mazmur 119 ayat 105 yang isinya adalah firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hafal ini adik-adik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah pada saat pagi hari. Kita mau nyanyikan lagu Kami Memuji Bersama. Adik-adik, mari berdoa ya. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Ayo semuanya tutup matanya, buka tangannya, dan kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan, setiap pujian, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah juga Tuhan, kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, bukan hanya kami dengarkan saja, tetapi boleh tertanam, boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan biarlah juga Tuhan memberkati kakak-kakak yang sudah membawa kami dalam pujian dan penyembahan. Tuhan memberkati, dan terlebih khusus kakak-kakak yang sudah menceritakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan pulang ke rumah kami. Tuhan tolong supaya kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Ini Tuhan yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.